Malam Duduk, bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik. Karena ini eh, pertemuan pertama aku sama kita, jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu diri Tak. Iya baik. Perkenalkan, nama saya Suci Syahrini dari ya, mahasiswi IAIN Palopo. Jadi karena tadi kita sudah perkenalkan diri Tak, jadi saya itu Ashar Hasan, saya konselor. Jadi kita agar bisa lebih akrab bisa dipanggil Kak Sarah. Sebelum lanjut lebih mendalam dalam proses konseling ini, jangan mikir terlalu takut untuk ceritakan masalah Tak, karena di dalam proses konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi saya selaku konselor ataupun kita sendiri selaku konseli saling menjaga apa yang telah kita bahas di dalam proses konseling ini. Jadi tidak ada orang luar yang tahu menahu tentang apa yang dibahas di dalam proses konseling ini. Terus di dalam proses konseling ini juga itu ada namanya asas alih tangan kasus. Misalnya nanti saya sendiri sebagai konselor tidak sanggup atau mungkin kita sebagai konseli tidak nyaman dengan saya, ada namanya alih tangan kasus, di mana kasus ini bisa saya serahkan kepada konselor yang lebih pengalaman atau konselor yang memungkinkan kita bisa lebih nyaman untuk bercerita. Jadi di mana bisa tahu bilang ada proses konseling ini? Di teman-teman yang sebarkan pamflet-pamflet bahwa ada seseorang yang buka sesi konseling. Jadi apa yang menjadi alasan Tak atau apa yang tarik bisa mau untuk ikut sesi konseling ini? Waktu itu yang sebar teman-temanku, pada saat itu kuliah tertarik Kak, karena lagi hadapi Kak masalah-masalah yang terjadi di kehidupanku ini. Masalah seperti apa yang kita alami di kehidupan Tak? Kayak susah Kak tidur untuk malam, insomnia lah semacam itu, kayak terlambat terus Kak tidur, tidak bisa Kak tidur kalau lama-lama Kenapa ini insomnia menurut Tak bisa menjadi masalah dalam kehidupan Tak? Karena kalau terlambat Kak tidur malam, bangun Kak itu besok pagi terlambat Kak juga, jadi berpengaruh sekali dalam kehidupanku. Kayak semisal mau Kak kuliah jam 7, nah bangun Kak itu jam 8, nah tidak bisa masuk kalau terlambat jadi berpengaruh sekali ini insomnia di kehidupanku. Mulai sejak kapan rasakan insomnia? Akhir-akhir ini sih. Jadi dari sesi konseling sebelumnya ini, jadi masalah Tak itu kayak insomnia dan itu bisa naganggu aktivitas Tak sehari-hari, kayak karena ada kuliah pagi Tak, makanya itu naganggu aktivitas pagi Tak karena lambat bangun karena insomnia di. Nah, kalau menurut Tak itu insomnia Tak itu terjadi karena apa? Karena sering sekali main HP sampai malam, tengah malam, mencerita tengah malam. Karena itu yang kasih insomnia. Iya. Nah jadi kalau menurut Tak itu cara Tak untuk atasi insomnia Tak kalau begitu dari yang kita bilang tadi itu bagaimana? Mungkin bisa Kak kurangi main HP ku atau scroll TikTok. Itu TikTok sering sekali Kak begadang. Jadi mulai bisa dicoba itu untuk kurangi main HP. Kalau bisa juga diganti, mungkin bisa kita baca buku, kan biasa itu buku kasih cepat orang mengantuk. Kurangi juga itu seperti yang kita bilang tadi, kurangi aktivitas sama ngobrol sama orang. Jadi kalau mau masuk sudah jam tidur, tidak ada aktivitas yang dilakukan, karena dari yang kita bilang sendiri tadi itu yang kasih alami insomnia karena sering main HP sebelum tidur, sering cerita, makanya insomnia. Mungkin bisa dicoba itu untuk lakukan dengan yang kita sebut sendiri tadi, untuk kurangi main HP.
HP. Saya akan memberikan saran kepada Suci agar tidak terjadi lagi insomnia. Jadi pertama itu kita bisa melakukan namanya relaksasi seperti meditasi, yoga, mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik ini kita dapat mendapatkan ketenangan. Terus usahakan tidur itu harus teratur, atau bisa coba-coba perlahan-lahan coba tidur tepat waktu. Terus harus juga olahraga, karena kalau olahraga itu dapat meningkatkan kualitas tidur tak. Ya baik, saya akan mencoba sarannya. Bagus. Saya yakin Suci bisa mengatasi insomnia ini. Iya, terima kasih banyak. Semoga sarannya bermanfaat. Terima kasih.